Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari Stikes Husada Borneo Banjarbaru. Video kami ini berisi tentang edukasi rekam medis elektronik. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan maupun rawat inap, baik dikelola pemerintah maupun dikelola swasta. Rekam medis itu sendiri terbagi atas dua nih guys, yaitu rekam medis manual atau yang biasa disebut dengan rekam medis konvensional dan rekam medis elektronik. Seiring perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi saat ini, maka keluarlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang berisi arahan untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan agar menerapkan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik ini bertujuan untuk memudahkan petugas dalam melakukan pelayanan kesehatan agar tidak adanya lagi berkas yang menumpuk dan menghindari lembar rekam medis yang tercecer atau hilang, sehingga kemungkinan menyebabkan dampak yang fatal. Rekam medis elektronik ini juga akan memudahkan petugas dalam mengelola data pasien. Hal ini juga sangat memudahkan petugas dalam melakukan proses memasukkan dan mencari data pasien, sehingga dapat mengefisienkan waktu pelayanan. Penerapan rekam medis elektronik ini akan sangat membantu petugas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan pekerjaannya. Manfaat lain dari penerapan rekam medis elektronik ini yaitu mudah diorganisir karena berada dalam satu format yang standar. Maka jauh lebih mudah untuk menelusuri informasi yang dibutuhkan secara tepat dan akurat. Mengenai keamanan pun, rekam medis elektronik lebih baik dibandingkan rekam medis konvensional yang mudah rusak ataupun hilang. Karena dalam rekam medis elektronik, data pasien disimpan di dalam database yang membutuhkan detail login untuk dapat diakses. Rekam medis elektronik juga bermanfaat bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk tidak menyediakan ruang khusus untuk menyimpan dan mengelola kertas yang berisi data atau riwayat kesehatan pasien. Ruang penyimpanan atau gudang berisi tumpukan kertas bisa digantikan hanya dengan satu sistem saja. Biaya operasionalnya pun lebih rendah, karena hanya menyimpan catatan di satu sistem. Selain tidak perlu ruangan penyimpanan khusus, fasilitas pelayanan kesehatan juga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli peralatan kertas, alat tulis, dan lainnya. Penerapan rekam medis elektronik juga dapat mencegah terjadinya kesalahan karena rekam medis elektronik dapat mengurangi kesalahan pencatatan informasi atau data pasien, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan tindakan atau proses pengobatan dapat diminimalisir. Rekam medis elektronik juga dapat membantu fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengukur standar pelayanan yang diberikan kepada pasien, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan dapat senantiasa memberikan kualitas yang lebih baik. Penerapan rekam medis elektronik ini juga dapat menghindari perawatan yang tumpang tindih, karena kehadiran rekam medis elektronik dalam fasilitas pelayanan kesehatan dapat membantu dokter atau pemberi pelayanan kesehatan memeriksa perawatan atau pengobatan yang sedang dilakukan oleh pasien. Dengan demikian, dokter dapat mencegah perawatan atau pengobatan yang mungkin bertentangan satu sama lain. Dan terakhir, penerapan rekam medis elektronik ini juga berkaitan dengan pelaporan. Pengerjaan pelaporan adalah pekerjaan yang menyita waktu, namun sangat penting. Dengan adanya rekam medis elektronik, proses pelaporan tentang kondisi kesehatan pasien dapat disajikan hanya dalam hitungan menit, sehingga petugas dapat lebih konsentrasi untuk menganalisa laporan tersebut. Demikian video edukasi rekam medis elektronik kami. Semoga dengan video ini dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai penerapan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.